Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Allah, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di sorga, berbahagia hati kami karena boleh berada di rumah-Mu yang kudus ini untuk menyembah dan memuliakan Dikau, Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan kami sampai saat ini. Bapa di sorga, kami merindukan firman-Mu sebagai sumber hikmat dan kekuatan bagi orang percaya dalam menjalani kehidupannya dan membangun harapannya. Kami berserah kepadamu Bapa, kiranya oleh hikmat Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk setia mendengar firman-Mu dan terutama mengerti serta mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Allah, kami semua yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah mengikuti ibadah live streaming ini, merindukan akan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai dengan 21. Pertama Raja-Raja 19 ayat 19 sampai dengan 21. Lembaga Alkitab memberi judul Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah firman Tuhan yang pertama. Bacaan firman Tuhan yang kedua dari kitab Galatia 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26, sekaligus menjadi bahan utama pada minggu ini. Galatia 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu akan menuruti keinginan daging. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh,
maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin. Haleluya. Lukas 9 ayat 51 sampai 62. Lukas 9 ayat 51 sampai 62, demikianlah Injil Yesus Kristus. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Firman-Mu kupegang selalu. Jangan
Pertama-tama saya menyapa kita semua, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah masing-masing. Selamat pagi. Salam. Saudara-saudara, bersyukur kita boleh diperjumpakan lagi. Saya secara pribadi boleh dipercaya lagi, bahkan boleh hadir lagi untuk melayani setelah kurang lebih hampir 3 tahun. Karena pandemi kita terpisah dan sangat membatasi jarak. Tapi karena perkenan Tuhan kita boleh jumpa lagi dan bersyukur. Semata-mata semuanya terjadi karena Tuhan. Saudara-saudara, teruslah melayani. Lakukanlah pelayanan dalam keikhlasan dan bahkan dengan semangat yang tinggi. Sebab kalau yang lain hilang, pelayananmu jangan kandas. Kalau yang lain surut, pelayananmu tetap tegak. Apapun yang terjadi karena sakit penyakit mungkin mengurangi daya tahan kita, atau kesulitan menerpa dan membatasi semangat kita sehingga meredup, lalu saya ingin mengatakan, tetaplah berdiri untuk mengatakan, Tuhan, biarlah saya melayani dan biarlah saya mati di dalam pelayanan. Ada amin. Bulan Maret yang lalu kami mengurapi majelis di gereja kami. Tapi ada satu majelis tidak dapat ikut karena dia harus mengurus nikah dinasnya. Dia ini seorang pemudi, suster, lalu kemudian dia akan menikah dengan calonnya, seorang tentara di Malang. Jadi dia bilang kami harus mengurus nikah dinas karena itu udah diskedulkan dari komandannya. Jadi saya bilang silakan, nanti kamu menyusul aja. Setelah bulan April, lalu kemudian dia kami jadwalkan untuk diurapi lagi, pengurapan susulan. Tetapi juga alasannya tidak bisa karena dia harus meneruskan proses pengurusan berkas-berkas dalam rangka nikah dinasnya. Sehingga saya mengatakan kalau memang itu harus dilaksanakan, silakan. Kita jadwalkan lagi di bulan Mei. Pada bulan Mei untuk susulan yang kedua, kita sudah wartakan. Dan dia 2 hari sebelum itu mengatakan, aduh Pak Pendeta, saya mohon maaf, saya harus ke Malang lagi karena belum selesai. Masalahnya begini, komandan calon suami saya itu akan diganti. Dialah yang akan menandatangani berkas-berkas kami. Kalau nanti komandan yang baru, maka prosesnya harus dari awal. Sebab dia harus menginterview kami, lalu kemudian juga ada hal-hal yang perlu dipercakapkan. Nah, kalau begitu, maka prosesnya akan lama. Makanya kami kejar supaya kalau bisa nikah dinasnya ditandatangani oleh komandan yang lama, yang nanti akan pindah. Saya bilang begini, ini untuk yang ketiga kali saudara diwartakan. Tolong pertimbangkan baik-baik. Mana yang paling tepat untuk kamu ikuti? Berdoa, saudara. Nah, teman lain juga menyampaikan hal yang sama. Saudara-saudara, dia bergumul dan pada akhirnya 1 hari sebelum hari Minggu, yaitu hari Sabtu, dia menelpon saya dan mengatakan, Pak Pendeta, saya sudah renungkan. Saya pilih pengurapan, saya batalkan ke Malang. Jadi saya siap diurapi pada hari Minggu besok. Oh puji Tuhan. Saudara-saudara, persis setelah dia mengatakan itu kepada saya, dia membatalkan tiket kereta api 180.000. Bus waktu itu penuh karena mau lebaran. Dia juga tidak bisa pesawat karena itu biaya agak besar ya. Jadi dia sungguh-sungguh hanya mampu untuk kereta api dan berangkatnya harus subuh. Ketika dia menyampaikan kepada saya batal, beberapa menit kemudian calon suaminya mengatakan, Risma namanya, kamu gak usah ke Malang karena komandan saya lagi tugas. Jadi baru kita bisa ketemu dia bulan depan sebelum dia dipindah tugaskan ke tempat yang lain. Dia kemudian menelpon saya, Pak Pendeta, saya membatalkan keberangkatan dan saya korban 180.000. Tetapi Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Andaikan saya berangkat,
saya tidak diurapi dan juga tidak jadi penandatanganan nikah dinas untuk berkas-berkasnya. Artinya dia akan kehilangan waktu juga beberapa hal yang dia harapkan. Dia bilang, saya cuma korbankan 180.000, Tuhan kasih banyak. Besok pagi, saudara-saudara, dia diurapi dan setelah ibadah, lalu kemudian dia bilang kepada Pak Pendeta, saya mau bersaksi. Saya bilang, apa? Begini, setelah saya mandi lalu siap-siap untuk ke gereja untuk pengurapan, saya dapat WhatsApp dari kampusnya. Dia lagi mengambil nurse-nya, S1-nya. Jadi WA dari bidang akademika menyampaikan, Saudari Risma, Anda akan ujian proposal pada hari Senin besok. Dan lalu sesudah itu kita akan menjadwalkan untuk ujian skripsinya. Dia bilang kepada saya, Pak Pendeta, saya cuma korbankan 180, batalkan pergi ke Malang dan saya pilih pengurapan. Tuhan berikan saya sungguh sangat luar biasa. Andaikan saya tidak pengurapan, memilih pergi ke Malang, saya tidak juga jadi penandatanganan nikah dinas, saya tidak akan dapat ujian proposal, dan saya akan mendapatkan jadwal yang lama untuk skripsi saya. Saya bilang, itu kesaksian yang bagus, Risma. Dan saya tertolong untuk memahami pelayanan saya. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan pada bagian awal ini, jangan ragu-ragu untuk pilih pelayanan manakala ada dua pilihan diperhadapkan kepada saudara. Mau acara keluarga, arisan, urusan yang lain, atau pelayanan. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Karena orang di gereja ini yang baik banyak, yang sedia melayani banyak, tapi yang pasang badan untuk iman dan untuk pelayanan kurang, bahkan tidak ada. Cuma jadwal komisi Bapak, Pak Pendeta taruh bani ganti ya, saya kebetulan ada arisan, saya pengurus, ya kan? Kadang-kadang begitu, dan sering sekali saya ulang di sini ya. Jangan gara-gara itu kau batalkan pelayananmu. Kamu tidak akan mendapatkan keajaiban dari sebuah pelayanan. Ya, saya katakan terus terang ini. Pikirkan pelayananmu jangan cuma 35%, 50%, 70%. Pikirkan 80%, kalau perlu 90%, 100% Tuhan yang punya. Tapi kan rata-rata semangat pelayanan kita kan cuma 50%. Belum akan terjadi apa-apa, itu pun sudah bagus. Tapi kalau ingin mengalami suatu keajaiban yang disebut dengan pelayanan, maka jangan batalkan pelayananmu kalau sudah diatur oleh majelis, kalau sudah dipercakapkan di gereja. Ya, mulailah untuk mengatakan, Tuhan, saya siap melayanimu. Apapun yang terjadi, mau diomongin sama keluarga, saya sudah berjanji kepadamu untuk melayani. Jadi saudara-saudara, ajakan saya pertama ini sesungguhnya mau mengatakan bahwa seringkali kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan seperti itu. Tetapi kalau kita mau belajar setia kepada Kristus, salibkan keinginanmu yang lain itu. Pilih keinginan di dalam roh. Tema kita hari ini menyalibkan keinginan daging. Ya. Sesungguhnya bingkai utama dari topik kita ini adalah bagaimana kita setia mengikuti Yesus. Elisa ketika mendapatkan jubah sebagai simbol estafet pelayanan dari Nabi Elia, langsung mengambil jubah itu dan mengikuti Elia. Lalu dia berkata, Tuan, saya akan pamitan dulu dengan keluargaku. Lalu kemudian dia membuat acara, makan bersama, membagikan makanan itu, dan dia pergi. Bahwa dia siap melayani Tuhan. Elisa terkenal, Elia terkenal, Elisa terkenal. Karena apa? Karena kesetiaannya. Saudara-saudara, apalagi di Lukas. Di Lukas tadi nyata sekali bagaimana Yesus menggodok murid-muridnya untuk belajar berjalan bersama dia.
ketika Yesus mengutus murid-muridnya ke kampung Samaria, karena dia harus melewati daerah itu untuk ke Yerusalem, tetapi apa yang terjadi? Orang-orang Samaria marah. Jadi ada permusuhan orang Samaria dengan Yehuda. Sebenarnya dua-dua ini adalah turunan Israel. Tetapi ada beberapa faktor kalau kita belajar sejarah mereka yang membuat mereka tabrakan, tidak cocok dan selalu konfrontasi. Samaria itu ibu kota kerajaan Israel Utara, dan kemudian Yehuda itu ibu kota kerajaan Israel Selatan. Nah, ketika Yesus mau melintasi daerah itu, dan dia dianggap dari kelompok atau keluarga Yehuda, maka ditolak. Marah Yakobus dan Yohanes, "Guru, jika engkau berkenan, kami akan berdoa minta api, ya, untuk membinasakan kota ini atau desa ini, karena mereka keterlaluan. Masa dia menolak utusan Allah, menolak Anda?" Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab, Yesus melihat mereka dan menegur mereka. Bukan begitu caraku. Kalau mereka menolak, biarkanlah kita melintasi jalan yang lain. Maka itu mereka tetap melayani. Saudara-saudara, lalu kemudian narasi berikutnya berbicara bagaimana orang datang kepada Yesus dan berkata, "Jesus, I will follow you. Wherever you go, I'll go. Dimanapun kamu ada dan pergi, saya akan ikut." Kata orang itu ketika dia mengatakan kepada Yesus, "Guru, aku akan mengikutmu. Kemanapun engkau pergi, aku akan pergi." Tetapi Yesus tahu bahwa meskipun dia tulus mengucapkan itu, dia harus dibentuk. Dia mengatakan, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk menyandarkan kepalanya." Karena itu, kembali dia berkata, baik kepada orang itu ataupun yang lain, "Follow me, ikutlah aku." Ternyata apa yang kemudian didapatkan oleh Yesus sebagai respon mereka? "Kalau begitu izinkanlah aku dulu pulang untuk menguburkan ayahku." Ada yang lain mengatakan, "Aku akan melakukan beberapa persoalan untuk saya selesaikan, baru aku mengikutimu." Saudara-saudara, Yesus mengatakan kepada yang pertama, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Dan yang kedua, kalau kita sudah membajak, jangan menoleh ke belakang. Sebab orang-orang yang suka melihat masa lalu dan menoleh ke belakang tidak pantas masuk ke dalam kerajaan Allah. Garisan ini mau memberikan penekanan kepada kita. Kalau sudah mau mengikuti Yesus, maka setialah. Ya, berlakulah setia. Saya katakan di awal tadi, orang yang beriman itu banyak. Orang yang mau melayani itu juga berjubel. Tetapi orang yang pasang badan demi imannya, yang mau mati demi pelayanannya, itu yang kurang. Makanya kita nggak maju-maju, sehingga gereja tidak lagi menjadi citra yang mempesona di luar sana. Kadangkala gereja begitu tampak kusam dan buram di kacamata orang-orang luar yang melihat kita. Padahal dulu kisah para rasul mengatakan mereka saling berbagi, saling bersekutu. Makin hari jumlah mereka bertambah banyak sebab orang-orang melihat dan menyukai kelakuan-kelakuan mereka. Dan itu harus kita tunjukkan sekarang ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya mau mengajak sekali lagi, setialah melayani, jangan ragu-ragu. Matikan keinginanmu yang lain untuk keinginanmu mengikuti Tuhan. Kalau misalnya kita diperhadapkan pada pilihan mau mengikuti Yesus melaksanakan pelayanan atau urusan-urusan keluarga dan yang lain-lain. Pak Pendeta, saya kan masih manusia, saya kan punya keluarga. Benar, kita semua manusia. Kita punya keluarga dan punya kepentingan. Tapi andaikan Anda telah berkomitmen, saya katakan hari ini, jangan kau ragu-ragu lagi. Jangan kau sangsi lagi. Karena keajaiban-keajaiban pelayanan itu hanya terbit ketika ada pengorbanan-pengorbanan di sana. Yang kedua, saudara-saudara, tidak ada yang sanggup di antara kita untuk mematikan keinginan daging. Tidak ada yang sanggup.
Ya. Menyalipkan keinginan daging itu sebenarnya sama dengan mengorbankan kepentinganku. Mengorbankan kenikmatanku. Mengorbankan kenyamananku. Demi langkah-langkah mengikuti Kristus. Sebab, apalagi di era sekarang ya, kita mendapatkan banyak sekali info-info tentang persoalan-persoalan keluarga. Lagi-lagi soal HP. Kalau pulang rumah semua langsung sibuk di kamarnya masing-masing. Yang istri iya dengan TikToknya begitu kan. Ya bahkan saya melihat beberapa istri di cermin mulai joget-joget begitu ya. Joget-joget begitu ya. Lagu-lagu TikTok. Tapi ibu-ibu gereja Toraja Galaksi jangan ikut ya. Joget-joget yang biasa ikutlah, yang senam ikut ya. Tapi jangan yang goyang-goyang pinggul itu sampai angkat-angkat roknya itu, jangan ikut itu ya. Jangan ikut. Nah, memang TikTok ini luar biasa ya. Banyak orang kaya gara-gara TikTok. Kalau perlu ibu-ibu buat TikTok ya, supaya mendatangkan income. Tapi TikToknya yang bagus ya. Cerita ibu-ibu lah begitu ya. Cerita ibu-ibu misalnya, suamimu penatua, rajin tidak? Tidak, lemak, ya kan? Kan begitu kalau TikTok begitu ya. Pacarmu Kristen, rajin ibadah tidak? Tidak, lemak begitu ya. Yang begitu-begitu saya kira boleh karena itu memberikan spirit dan ya ibu-ibu modern bolehlah begitu ya. Tapi yang agak negatif-negatif jangan diikut begitu. Jadi banyak persoalan muncul ini terkait dengan HP begitu ya. Sudah merasa nyaman main TikTok dan lain-lain sampai urusan-urusan lain nggak diurus begitu kan. Sampai-sampai ada TikTok yang memperlihatkan seorang anak kecil di bawah 5 tahun lihat ibunya main TikTok di kamar, dia mau makan, dia lihat lagi ibunya main TikTok lagi. Dia mau mandi, dia lihat ibunya TikTok lagi. Akhirnya dia marah, dia datang ke ibunya, dia ambil HP-nya, dia banting. Saking marahnya begitu ya. Tapi saya kira itu nilai edukatifnya ada. Supaya jangan sampai kita terlena begitu ya. Banyak persoalan saudara-saudara berkaitan dengan alat teknologi. Sebab dunia kita ini adalah dunia yang sudah sangat maju, sangat maju. Semua orang membutuhkan teknologi, tidak ada yang tidak. Dan saya kira pandemi kemarin memberikan satu pengajaran dan sekaligus juga upaya melatih diri kita untuk akrab dengan teknologi. Live streaming itu diperkirakan baru akan terjadi 20-30 tahun mendatang bagi sebagian gereja. GKI, beberapa GKI sebelum pandemi memang mereka sudah live streaming. Kalau saya nonton di sana, kalau saya khotbah di sana, mau dengar lagi khotbah saya tinggal buka akun mereka, YouTube mereka, ditayangkan di sana. Makanya ketika pandemi terjadi mereka nggak kaget. Mereka udah siap. Kita yang kaget, ya kan? Gereja kami juga dulu kaget. Lagi pula tidak boleh ke gereja, hanya bisa di rumah. Sudah live streaming kami yang pertama 22 Maret 2020 itu pakai HP. Saya bilang keluarga saya kita pakai HP saja. Istri saya bilang kamu nyanyi, kemudian ponakan saya kamu yang megang HP-nya, lalu kemudian saya bilang anak saya kamu yang musik. Ya kan? Jadi kita jadi keluarga yang dadakan menjadi keluarga gereja kecil. Saudara-saudara, lalu kemudian berkembang. Kita beli alat live streaming, komputernya, lain sebagainya, sampai bisa seperti sekarang ini. Itu kita butuhkan. Tetapi banyak masalah seperti yang saya katakan tadi. Karena itu, saya mau mengatakan begini. Jangan gara-gara HP kau hancurkan keluargamu. Jangan gara-gara kenikmatanmu bermedsos lalu kemudian kau tidak pedulikan lagi orang-orang di sekitarmu. Saudara-saudara, tapi siapa yang mampu mematikan keinginan-keinginan dan kenikmatan-kenikmatan seperti itu? Tidak ada yang mampu. Hari ini kita hendak belajar satu hal. Sumber kekuatan kita yang memampukan kita adalah Roh Kudus. Karena itu, jika kita hidup di dalam Roh Kudus, kita akan mampu mematikan keinginan-keinginan daging kita. Saudara-saudara, sedikit penjelasan yang disebut keinginan daging ini condong sebagai keinginan dosa. Karena
daging simbolisasi daripada kehidupan di dalam dunia. Dunia adalah akar-akar, bahkan juga lahan dari mana pertumbuhan dosa kita lihat. Kemudian roh yang berasal dari atas adalah sumber segala kebaikan. Bahkan juga menjadi sumber kekuatan kita untuk mengalami pembaharuan perubahan. Saya dulu perokok berat. Mohon maaf ya, saya tidak sedang menyindir bapak-bapak yang merokok ya. Kalau bapak-bapak menikmati silahkan, saya tidak alergi, silahkan. Nanti kalau sudah sakit baru tobat ya, saya bilang begitu ya. Kalau sudah sakit baru tobat ya. Tetapi ternyata tidak. Saya dulu 2004 itu dibawa lari ke rumah sakit Jantung Harapan Kita. Karena merokok kuat lalu kemudian begadang, otot jantung saya mengkerut. Sehingga saya dibawa lari ke sana. Setelah itu 3 hari bed rest, di treadmill, dibilang udah bagus pak. Bapak kayaknya masih sehat ini, ya kan? Cuma dibilang jangan begadang lagi. Sampai di rumah pas-pus lagi, ya kan? Ternyata penyakit tidak menghalangi orang untuk kemudian berhenti. Saudara-saudara, saya berhenti tahun 2008. Karena apa? Karena saya pergi di panti asuhan. Dan saya lihat banyak orang yang menderita, butuh bantuan. Tapi saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang. Saya berdoa kepada Tuhan. Bagaimana saya bantu mereka walaupun sedikit. Maka ada suara yang berbisik saya. Andaikan kau berhenti merokok, mungkin itu bisa kau kumpul untuk mereka. Makanya saudara-saudara, sekali waktu malam saya pergi keluar diam-diam. Kalau istri saya lihat saya pergi beli rokok jam 1, jam 2, dia marah sekali. Diam-diam, lalu saya naik sepeda, kayak pencuri begitu. Masuk juga diam-diam. Ketika saya buat kopi mau ngisap rokok, lalu saya teringat akan panti asuhan itu. Saya simpan. Mudah-mudahan saya bisa bertahan malam ini. Besok pagi ketika buat kopi dan mau ngerokok, saya bilang, tadi malam saya sudah bertahan. Apakah hari ini saya bisa bertahan? Lalu saya simpan 5.000. Simpan 5.000, besoknya 5.000. Lalu ketika terkumpul 750 dalam beberapa bulan, saya antar ke panti asuhan itu. Mereka bilang, terima kasih Pak. Ada orang yang diutus Tuhan untuk membantu kami. Ini cukup untuk beberapa hal. Saudara-saudara, saya minta Tuhan, tolong saya untuk bertahan. Walau hanya melalui donasi-donasi kecil saya tiap hari 5.000, saya kiranya dapat melakukan itu. Dan Tuhan tolong saya. Beberapa tahun lalu saya hitung-hitung ada 25 juta. Saya pikir kalau saya kumpul itu untuk tujuan yang tidak jelas tidak akan dapat. Memang ada yang bilang begini, Pak Pendeta, emang kalau udah berhenti merokok bisa beli mobil? Kagak. Banyak orang kan tidak juga beli mobil, udah bertahun-tahun berhenti merokok. Tapi saya ingin mengatakan sebuah pelajaran penting. Ini pengalaman saya. Saya tidak sedang menyindir Bapak Ibu yang merokok. Karena saya bukan orang yang alergi dan saya bukan orang yang menganut paham oh merokok itu merusak tubuh dan rohmu, bukan. Yang paling penting yang merusak tubuh dan rohmu, mulutmu, kata-katamu, perbuatanmu pada orang, itu yang paling merusak. Ada orang merokok tapi sosialnya bagus, menurut saya dia masuk surga. Ya, ketimbang mereka yang menjaga kekudusan. Ada 2 orang yang menjaga kekudusan, 3 orang yang menjaga kekudusan yang saya pernah jumpai. 1, dia pergi ke pemancingan, setiap hari dia pergi mancing. Pak, saya ke rumahnya kok nggak ada. Ibu bilang apa mancing? Saya temui dia di pemancingan. Pak, kok demen banget memancing, senang banget, hobi ya? Bukan, saya menjaga kekudusan saya. Dengan saya memancing, saya menyendiri. Oleh karena itu, saya tidak bergaul dengan orang lain. Kalau saya bergaul, saya ngomong jahat, dosa lagi, dosa lagi. Tetapi kan persoalannya tidak sesederhana itu. Ternyata setelah saya diskusi dengan istrinya, dia bilang, Pak, gara-gara dia mancing, entah dia katanya mau hidup kudus, dia udah gak pedulikan kami, anak-anak itu saya setengah mati, jual bawang, jual ini itu, supaya ada uang sekolah. Ternyata kan masalah. Itu dosa lebih berat daripada yang lain. Karena itu tidak tercapai kehidupan kudus dalam hal seperti itu. Yang kedua adalah seorang guru. Dia juga nggak keluar rumah, pulang sekolah dia masuk ke dalam rumah, dia baca Alkitab sampai sore. Dia bilang saya menjaga kekudusan. Saya bilang itu bukan kekudusan Pak. Tidak dapat kekudusan dengan cara itu.
Anda mesti bergaul, bantu orang. Yang ketiga, dia berdoa dari jam 4 sampai jam 7. Oh, luar biasa doanya. Tapi orang-orang di sekitarnya nggak kenal dia, nggak tahu dia. Bukan begitu menjaga kekudusan, bukan. Bukan secara lahiriah, dan karena itu rokok juga bukan ukuran untuk mengatakan orang ini selamat atau tidak. Rokok adalah ukuran untuk kesehatan. Dan kesehatan itu penting untuk menjaga kestabilan saya dan keprimaan saya untuk melayani. Kalau saya sakit-sakitan lalu saya berdiri di mimbar, lalu kemudian batuk-batuk, kan itu tidak melayani dengan sempurna. Bukan sempurna, tidak melayani dengan maksimal. Nah, saudara-saudara, saya minta kepada Tuhan, kalau bisa proses ini berjalan terus, puji Tuhan. 2008 dan seterusnya, padahal saya dulu berpikir tidak mungkin saya bisa berhenti merokok, saudara. Tidak bisa. Saya mau mengajarkan begini. Ketika Anda ingin merokok dan Anda tidak punya kesanggupan, pergi ke panti asuhan. Lalu pertanyakan, saya sudah buat apa kepada mereka? Karena kehidupan selamatmu, selain dirangkai dari ruang ibadah melalui doa, ibadah, penyembahan, dan persembahan-persembahanmu, juga diteruskan oleh Yesus dengan nasihat begini. Apapun yang kamu lakukan pada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Jadi semua rangkaian penyembahan, ibadah, doa sebagai kehidupan kita di dalam keselamatan Allah, ujung-ujungnya harus kita tunjukkan melalui bagaimana kita peduli kepada orang-orang miskin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada akhirnya saya ingin berkata begini. Hanya roh yang mampu untuk mematikan keinginan-keinginan daging, supaya kita bisa melayani dengan baik dan benar. Hanya roh yang kemudian akan mampu untuk menyelaraskan kehidupan kita, untuk mengharmonisasi kesenjangan-kesenjangan, bahkan untuk menstabilkan langkah kita dalam rangka pelayanan. Sebab buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu hanya tercermin dari hidup kita bila mana ada proses untuk hidup di dalam roh Tuhan. Saudara-saudara, kita membutuhkan roh Tuhan. Dan Alkitab punya konsepsi roh Tuhan yang sungguh sangat indah, detil dan jelas. Di tempat lain enggak ada. Di tempat lain tidak. Ya. Mengapa saya harus menekankan ini? Sebab begini, di dalam seluruh proses kehidupan kita bertuhan, terutama hidup dalam keselamatan, sungguh semuanya itu hanya dapat berlangsung dalam diri kita ketika ada peranan Roh Kudus di situ. Itulah sebabnya ketika Yesus sebelum naik ke sorga mengatakan, Aku akan mengirimkan penolong bagimu atau penghibur bagimu, yaitu Roh Kudus. Dan kita telah mengalami sebuah manifestasi roh yang begitu nyata melalui Pentakosta atau ketuangan Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah ragu-ragu untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar melalui pelayananmu di bawah pimpinan Roh Kudus. Di dalam Alkitab pada sebuah hari Sabat, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang mati sebelah tangannya. Saudara-saudara, dia mendapat tentangan yang besar daripada orang-orang Yahudi. Karena Yesus melakukan sebuah tindakan pada hari Sabat. Bagi mereka itu pelanggaran. Tapi Yesus mengatakan, kasih adalah yang terutama untuk hari Sabat. Bukan manusia untuk hari Sabat, Sabat untuk kita. Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu dia menegur mereka, kemudian berkata kepada anak muda yang mati sebelah tangannya, ulurkan tanganmu. Pertanyaan saya adalah, apakah mudah mengulurkan tangan yang mati? Apakah mudah mengulurkan tangan yang mati untuk Tuhan Yesus? Bukan persoalan gampang, tidak mudah. Tapi karena perintah Tuhan Yesus, dia gerakkan. Ya, dalam bayangan saya, itu awalnya sangat kaku dan tertati-tati.
Maksud saya terpatah-patah, pada akhirnya dia berhasil. Ini mau mengatakan, di titik kelemahanmu karena penyakitmu, karena kemiskinanmu, karena persoalanmu, mari kita berkata, Tuhan, di titik itu aku hendak bersyukur untuk mengangkat hidupku. Ketika aku sakit, Tuhan, aku tidak mau menyebut itu sebagai halangan. Saya akan memberikan itu sebagai jalan pengorbananku untuk memuliakan namamu. Mahasiswa atau orang-orang muda yang mau maju, jangan mudah marah. Sebab menurut Reynald Kasali, generasi sekarang ini disebut strawberry generation. Generasi strawberry enak dilihat, tapi mudah lecet. Ya, kalau zaman kita, apalagi yang di atas saya, itu tahan banting. Karena dulu bapak saya masih pakai cambuk untuk mendidik saya. Ibu saya bukan cuma cambuk, itu rotan yang dilingkar-lingkar untuk pemukul kasur. Waktu itu saya disuruh jaga padi, ternyata ibu saya pulang dari sawah, dilihat padi berantakan, dicakar-cakar ayam, saya main kelereng. Memang saya dihantam habis-habisan dengan pemukul kasur dan rotan itu dari belakang. Pak! Saya kaget luar biasa, saya menjerit-jerit dan lari dari rumah. Saya pikir saya tidak mau ke rumah lagi. Sorenya karena lapar pulang juga. Ya kan? Saya ini saudara-saudara tahan tahan hujan, tahan badai, tapi nggak tahan lapar. Itu saya. Saudara-saudara, kita itu generasi kita, apalagi yang di atas saya, itu tahan banting. Makanya kalau cuma persoalan sedikit kita nggak marah. Kita nggak goyah. Mau nggak ada uang kita masih bisa bertahan. Anak-anak sekarang, coba kamu bentak. Itu marahnya bisa berhari-hari. Ya, itu marahnya bisa berhari-hari. Jago teknologi mereka hebat, tapi mentalitinya mereka lemah. Karena itu saudara-saudara, mohon maaf. Kalau memang perlu keras-keras saja sama anak-anak. Walaupun metode pendidikan zaman sekarang yang saya pelajari, tidak boleh lagi ada punishment. Guru-guru apalagi ya. Anak saya saja dulu saya cambuk pakai selang karena berbohong dan saya tahu bohong. Tapi dia tidak mengaku, memang saya cambuk pakai selang. Dia teriak-teriak, saya panggil Kaseto, saya panggil Kaseto. Wih, panggil Kaseto luar biasa. Masih kecil udah tahu HAM begitu ya. Saya bilang luar biasa. Saya panggil Kaseto, saya kaget juga. Kalau memang didengar orang lalu dia panggil kan saya bisa bahaya. Kita itu harus tetap mendidik mereka dengan keras. Karena Pak Kris Sihotang itu adalah pengurus BPK Gunung Mulia dulu. Dia itu menyesal karena ada satu anaknya betul-betul mereka didik dengan lembut, dengan baik. Mereka marah nggak pernah nggak pernah kelihatan. Jadi anak ini tumbuh dalam suatu suasana yang sangat kondusif, sangat ideal. Lalu sekali waktu dia mengambil studi psikologi di Atmajaya. Ketika dia buat paper dan dosennya baca, dosennya kecewa karena tidak sesuai dengan panduan. Dia ambil paper itu, dia banting, dia buang ke tong sampah. Itu anak menangis dan pulang dan dia bilang kepada mama papanya, "Mama papa, saya tidak mau keluar dari rumah lagi. Di luar sana kejam. Saya hanya mau di rumah." Bapaknya menyesal. Kami salah. Kami selama ini berpikir dengan tidak menunjukkan hal-hal yang kasar. Bahkan kami marah juga, dia tidak pernah tahu. Itu akan membuat dia hidup dengan baik. Ternyata dunia ini tidak seperti itu. Karenanya dia mengajarkan kepada kami waktu dia pimpin PA. Kalau memang perlu keras, keras saja. Ya kan? Amsal mengatakan, asal jangan ambil nyawanya. Ya kan? Tapi jangan lapor saya ke HAM ya. Jangan lapor ya. Karena ajaran saya ini bertentangan dengan prinsip pendidikan zaman sekarang. Ya, cuma kalau tidak kita didik dengan disiplin seperti itu, anak-anak kita akan lembek sekali jiwanya, saudara-saudara. Lembek sekali jiwanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita berhikmat, lalu kemudian membangun kehidupan kita dalam bingkai kasih. Saya akan menutupnya dengan 3 poin. Yang pertama, setialah. Karena barang siapa setia, dia akan mengalami jalan kemenangan. Tidak ada jalan kemenangan bagi orang yang tidak setia. Dunia ini memang rapuh, apalagi kita benar-benar dalam kerawanan. Tetapi jika kita setia, ada momen-momen yang tidak terduga seringkali Tuhan munculkan untuk melahirkan
inspirasi, kekuatan dan kebahagiaan. Ya, kekuatan dan kebahagiaan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, ambil peranan dalam pelayanan. Ambil. Jangan hanya datang jadi penonton atau peserta setia semata. Ambil pelayanan. Mungkin kita tidak menjadi majelis, mungkin kita tidak menjadi pendeta, mungkin saya tidak menjadi pengurus. Ambil pelayanan. Pikirkan banyak hal mau dipakai di sini. Banyak hal. Mau kumpul-kumpul, warta ke apa ke, pokoknya ambil ya, ambil pelayanan. Dan yang berikut, rajin-rajin memberi. Rajin-rajin memberi. Ya. Kemarin saya berjumpa dengan seorang ibu. Dia punya usaha banyak sekali. Tapi dia bilang, Pak Pendeta, 80% dari keuntungan saya pakai untuk membantu orang lain dan gereja. 80%, bukan cuma 10%, ya kan? Dulu saya pernah memberikan penekanan soal 10%. Lakukan, jangan pelit sama Tuhan. Saya tidak mau nanti kalau dikolekte, di belakang nanti, saya mau intip kalau majelis memberi, itu masih ada 2.000. Saya bilang miskin sekali orang Galaksi masih ada 2.000. Masa memberi Tuhan kepada Tuhan sama dengan memberi tukang parkir? Ya, saya mau lihat sebentar, nggak apa-apa tuh saya intip ya. Saya mau lihat kalau ada 2.000, saya mau berdoa puasa untuk jemaat Galaksi. Supaya memberinya kuat. Teman saya dari Tobelo, itu Halmahera, dia pernah tukar uang ke konsistori. Pas waktu itu mau hitung kolekte, tidak ada 2.000. Semua 5.000 ke atas. Ya kaget. Berarti jemaat ini kuat memberi. Memang mereka sangat-sangat ditekankan soal memberi. Jangan memberi kepada Tuhan sama dengan tukang parkir. Jangan. Tapi kalau ada nanti 2.000, itu memang dia nggak ada uang ya. Itu memang dia nggak ada uang. Terima majelis ya, harus diterima. Poin yang saya mau tekankan ini adalah rajin-rajin memberi. Itu orang yang tadi berkata 80%. Tapi dia bersaksi beberapa hari lalu kepada kami begini. Tahu nggak Pak Pendeta, usaha saya dibuat maju. Saya nggak menyangka bagaimana caranya maju, tapi dibuat Tuhan maju. Dibuat Tuhan maju. Maka itu dia mendukung. Ada satu wilayah pelayanan kami di Cibubur, dia dengar, lalu dia bilang, saya dukung. Ya, kami di sana sewa gedung di situ ya. Agak mahal sewa gedung gereja di sana. Tapi dia datang dan berkomitmen karena dia dengar. Dia bilang, Pak Pendeta, saya bayar tiap bulan. Kita nggak pernah kenal, bahkan juga nggak tahu dari mana orangnya. Dia bisa mengatakan, saya bayar tiap bulan. Dan saya punya janji iman sampai saya mampu. Wah, tadinya kita mau pindah gereja karena mahal bayarnya. Tapi ya ada orang yang begini ya, puji Tuhan. Makanya saya bilang teman-teman majelis yang ada di sana, rajin-rajin melayani. Jadi rajin-rajin memberi ya. Kalau memberi itu jangan tanggung ya. Dan jangan pelit buat Tuhan ya. Harus sungguh-sungguh. Tapi tidak ada yang mampu melakukan itu. Hanya Roh Kudus. Untuk berdoa saja, dikatakan di dalam Alkitab, kita hanya mampu berdoa, berucap ya Abah, ya Bapa, karena Roh Kudus. Poin endingnya, poin penutupnya. Semoga nanti kita mati dalam lingkungan dan lingkupan Roh Kudus. Sehingga Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Yaitu orang yang hidup dalam Roh Kudus. Untuk masuk ke sorga, tidak ada jalan yang bisa ditempuh selain dalam Yesus dan di dalam tuntunan Rohnya yang kudus. Untuk hidup dalam kesetiaan kebaikan, tidak ada yang mampu. Kalau dia misalnya mengandalkan kekuatannya, uangnya atau yang lainnya, itu akan terbatas. Tapi jika ada Roh Tuhan, maka Roh itu akan membuat kita hidup di dalam Kristus dan buah-buah Rohnya akan hidup. Dan kita mampu untuk berkata, saya matikan rokok, saya matikan medsos, saya matikan yang lain-lain untuk dan demi kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Kita berdoa. Bapa, inilah jemaat-Mu. Baharuilah hidup mereka di dalam Roh-Mu yang kudus. Supaya mereka sungguh-sungguh mengalami pemenuhan Roh-Mu.
untuk kehidupannya yang baru. Sehingga jiwa kehidupan kami bukan jiwa sloganistik, setia, 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 komitmen, 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 tapi tidak kunjung diwujudkan secara nyata. Kami berserah, hamba-Mu berdoa, pakailah jemaat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.